Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamalia dari kelas PAI 5 2019. NIM 1930202157, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Wing Raden Patah Palembang. Mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mereview pengertian pembelajaran, fungsi, dan tujuan dalam pembelajaran itu sendiri. Pengertian media pembelajaran, menurut terminologinya, kata media berasal dari bahasa Latin, medium, yang artinya perantara. Sedangkan dalam Arab, wasaila artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Adapun dari referensi lain, yaitu sebagai jalur komunikasi dan juga sebagai sarana berekspresi. Media pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, Gerlach dan Eli pada tahun 1971 mengemukakan bahwa media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap proses dan menyusun kembali informasi virtual dan verbal. 2. Heinrich dan kawan-kawan pada tahun 1985 mengemukakan bahwa media pembelajaran itu merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran dan mengandung maksud-maksud tertentu. 3. Martin dan Briggs pada tahun 1946 mengemukakan bahwa media pembelajaran itu mencangkup sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pembelajaran. 4. Haji Malik pada tahun 1944 mengemukakan bahwa media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan pembelajaran, sehingga merangsang perhatian, minat pikiran, perasaan pembelajaran, dan mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Adapun sumber belajar, yaitu learning resource, adalah merupakan sebuah sumber baik berupa data, alam, manusia, buku-buku referensi, wujud, dan alat-alat tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar dan kompetensi tertentu. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Istilah media mula-mula dikenal dengan alat peraga, kemudian dikenal dengan istilah audio visual aids atau alat pandang atau dengar, dan selanjutnya disebut instructional materials, materi pembelajaran, dan kini istilah yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan nasional adalah instructional media, media pendidikan atau media pembelajaran. Adapun fungsi pokok media pembelajaran dalam proses belajar mengajar antara lain: 1. Penggunaan media belajar dalam proses belajar itu sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang lebih efektif. 2. Media belajar lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. 3. Penggunaan media belajar diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. 4. Media pembelajaran berfungsi untuk mempercepat proses belajar. Dengan ini, siswa dapat menangkap tujuan dan bahan ajar lebih mudah dan lebih cepat. 5. Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Dengan konsepsi yang makin mantap, fungsi media dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya sekedar alat bantu guru, melainkan sebagai pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian, seorang guru dapat memusatkan tugasnya dan aspek-aspek lain seperti pada kegiatan bimbingan dan penyuluhan individual dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan media pembelajaran. Dengan menggunakan media diharapkan terjadi interaksi antara guru dan peserta didik secara maksimal sehingga mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan. Dengan media belajar dapat membantu dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran agar mudah dipahami, mudah dimengerti, dan menyenangkan bagi penerimanya. Dalam media pembelajaran digunakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi.
Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan. Yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Dan yang kelima, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa atau peserta didik. Mungkin sekian video kali ini. Nonton TV sambil bernyanyi, makan buah, juga kecapi. Niat hati ingin berbagi. Jika terdapat kesalahan, I am sorry. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.